الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. إلى سيدنا سلطان أولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني والأسد. اللهم أوثر وتقبل ثواب مقالنا ومهلنا واستغفرنا ونصرنا ومن إلى pembukaan konferensi Sabang gerakan pemuda Ansor Kabupaten Majalengka yang ke-8 dengan tema Ansor Sadar Bisa Majalengka Ngadal Umrah. Napa Allahi wa bi'uluhi wa akhiduna bijahi wa ala alaih wa barokatihi wa asruhi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi bidina dunia akhirah syawinari lahumul fatihah. Bagi beberapa kader dari pertanyaan kenapa pekerja Majalengka ditunda-tunda sampai WA inbox di Facebook itu ke saya pribadi atau ke sahabat-sahabat pengurus yang lain itu selalu bertanya kenapa konferensi Majalengka seakan mundur-mundur. Nah sekaligus mungkin saya sebagai ketua panitia yang ditunjuk oleh sahabat-sahabat pimpinan cabang memberi penjelasan terkait kenapa pelaksanaan konferensi baru dihelat tahun 2024 di akhir tahun. Nah sebenarnya kami di pimpinan cabang, di kepengurusan cabang itu kepingin pelaksanaan konferensi itu berjalan sesuai dengan priorisasi yang ditentukan. Bahkan semenjak sahabat Haji Cece Asriani terpilih di 2016, seharusnya pelaksanaan konferensi itu di 2020. Dan kami pada saat itu sudah siap mau melaksanakan konferensi. Ini biar semuanya diketahui sahabat-sahabat kadernya gak salah paham. Ya, seakan-akan kami ini ingin lama diatur juga Pak. Sampai urusan ini. Tapi emang berkah. Ya, capek-capek udah banyak berkahnya. Nah di 2020 itu kita rencananya mau pelaksanaan konferensi di akhir tahun. Ternyata situasi berkembang lain. Kita semua seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19. Akhirnya semua pelaksanaan yang melibatkan massa banyak tidak diizinkan baik oleh pemerintah ataupun oleh pimpinan pusat karena kita selalu koordinasi. Nah masuk di 2021 masih suasana COVID juga lagi parah-parahnya.
kita juga ngajuin pelaksanaan konferensi tapi sama tidak diizinkan juga. Jadi bagi yang salah paham seakan-akan masa kami ini, karena memang kalau dihitung masa kepengurusan hari ini hampir 2 periode. Periode Johnson 4 tahun, sementara periode hari ini itu 8 tahun. Jadi Kang Cece ini jadi ketua 2 periode, tapi SK-nya 1 periode. Luar biasa. Bukan kami yang melakukan, ya. Sampai ditunda pengajuan sampai di 2021 itu kita mau pelaksanaan konferensi, ya. PP juga nggak diizinkan kongres oleh PBNU karena PBNU mau muktamar, jadi nanti PP kongresnya setelah muktamar. Itu berurutan sampai ke bawah, sama PC juga tidak diizinkan, akhirnya kita disarankan untuk perpanjangan sampai akhirnya penunjukan SK terakhir kemarin penunjukan, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan konferensi. Hari ini pun tertunda sebetulnya pelaksanaan yang dijadwalkan kepanitiaan yang dibentuk di bulan akhir September itu. Kita akan melaksanakan konferensi awalnya di bulan kemarin tanggal 9 November. Nah, cuma karena satu dan lain hal, apalagi terkait dengan pelaksanaan pilkada yang kebetulan Majalengka pada saat kemarin juga pilkada dengan pertimbangan banyak pihak, baik internal maupun eksternal, akhirnya pelaksanaan konferensi diundur sampai hari ini, dan alhamdulillah tanggal 29 Desember ini di akhir tahun kita bisa melaksanakan konferensi GP Ansor ke-8. Mudah-mudahan pelaksanaan konferensi ini berjalan lancar, sukses, menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi yang bisa membawa Ansor lebih maju ke depan sesuai dengan moto konferensi hari ini, yaitu Ansor segala bisa, Majalengka ada ukuran. Kira kita NKRI, Pancasila, Nusantara, Aswaja, Ansor masa depan. Tadi pagi kita alhamdulillah sebagai rasa syukur kita, dan memang PCGK Ansor Majalengka rutin melaksanakan kegiatan Augus Tour. Tadi pagi sekitar jam 8 sampai jam 9 dan 10 kita kegiatan tahlil akbar dalam rangka Augus Tour. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat barokah daripada doanya para mahasiswa untuk terus berkiprah membangun adab-adab pemuda di negara Muhammad, khususnya di gerakan pemuda Ansor. Dan hari ini kita harapkan sahabat-sahabat semua, dan saya yakin ke depan sahabat-sahabat ini akan menjadi pilar-pilar, akan lebih baik lagi dari hari ini, akan menuju semua apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan ke depan menjadi satu kekuatan bersama. Saya yakinkan besok sahabat-sahabat semua akan menjadi pemimpin-pemimpin di Majalengka. Sahabat-sahabat semua, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, perjalanan kami dari nol menuju gerakan-gerakan Nahdien, khususnya di anak muda, berjalan dengan lancar. Sampai hari ini, baik tantangan, rintangan, hambatan pasti ada. Itu organisasi. Tapi yang yakin, kalian harus yakin dengan kegiatan beransor, insya Allah akan membawa berkah. Dan ke depan, Ansor bukan hanya berbicara tentang berkah, tapi yang harus juga berbicara tentang bagaimana prospek ke depan sahabat-sahabat kalian bisa membangun usaha, sehingga perekonomian di Kabupaten Majalengka juga kita bisa topang bersama, dan pembangunan di Majalengka bisa berkembang dengan sangat besar, sehingga Majalengka menjadi nanti kota yang maju. Berikutnya, sahabat-sahabat semua, saya berharap perjalanan nanti di konferensi ini, mari kita bergandeng tangan,
bersama-sama, satu irama, satu kekompakan dan satu kesolidan. Karena bagaimanapun juga inilah adalah proses kita, proses berkader, proses berorganisasi, harus menggunakan akal pikiran yang sehat, kedewasaan. Ya. Karena bagaimanapun juga berorganisasi itu harus saling pemangku, harus saling bersama-sama. Tidak bisa berorganisasi itu harus jalan sendiri-sendiri. Dan aturan sudah kita buat bersama di Kongres, pimpinan pusat sudah melaksanakan sebuah aturan, sehingga aturan itulah yang harus kita pakai bersama di bawahnya. Karena ansor ini besar, kitalah yang butuh ansor, bukan kita yang butuh, bukan ansor yang butuh kita, tapi kita yang butuh ansor. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan dalam melaksanakan Perpecap ini ke depan, siapa yang akan meneruskan kesempatan kepemimpinan saya bisa melaksanakan kesempatan kepemimpinan ini menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi. Dan saya yakin karena hari ini kader selama 8 tahun kita coba roadshow ke beberapa kecamatan, ke desa-desa untuk mencari kader-kader anak muda yang hari ini alhamdulillah berkumpul semua di satu center. Biarpun tadi kata ketua panitia tidak kita undang semua. Kalau kita undang semua pasti begini nggak cukup. Tapi yang saya harapkan adalah kebersamaan ini. Karena ansor ini adalah barisan. Bukan barisan itu kan barisan sebangunan. Barisan ansor sebangunan. Kalau baris otomatis harus bersama. Kalau kita saatnya maju ke depan, kita maju ke depan. Kalau kita belok kiri, kita belok kiri. Kalau kita harus belok kanan, kita harus belok kanan. Tapi kalau ada yang namanya barisan, di saat yang depan melangkahkan kaki ke kanan, tapi ketika yang di tengah, yang di kiri tidak mau melangkahkan kaki bersama-sama ke kanan, kita peringatkan satu dua kali kita peringatkan. Kalau satu dua kali sudah kita peringatkan, kok masih ngeyel, masih dapat, pilihannya cuma satu, keluarkan aja dari barisan. Pilihannya satu, keluarkan aja dari barisan. Itu bukan pesan saya beringat pesan Kusmen, Gus Yakut, Ketua Umum sebelum hadir hari ini, pernah berpesan seperti itu. Jadi siapapun tidak memacu barisan bersama-sama, bahwasanya kita satu barisan, sudah kita peringatkan, masih ngeyel dan labrak, pilihannya cuma satu, keluarkan dari barisan. Dari para semua sepuhan, para kiai, para guru, para penyanyi, mudah-mudahan ansor ke depan bisa lebih baik, bisa lebih maju, bisa menjadi penggerak utama, bisa mengayomi gerakan-gerakan ke bawah, bisa membantu mengabdi berkhidmat pada para kiai, sehingga ansor ke depan akan lebih berprestasi, akan lebih tangguh lagi. Inilah yang saya katakan para panitia ansor segala bisa, Majalengka Ngadopula. Yakinkan bahwasanya gerakan kalian di ansor, gerakan kalian di Banser, meyakini ini adalah sebuah hikmah kepada Nabi Muhammad. Siap sama-sama? Siap sama-sama? Kalau siap, yakinkan hati. Jangan rusak ansor. Jangan rusak. Sama-sama. Siap.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, sahabat ketua PW berpesan bahwasanya Konpercap ini tidak hanya dimaknai sekedar ritual organisasi semata, proses peralihan kepengurusan dari periode hari ini ke periode berikutnya, namun besar harapan momentum Konpercap ini bisa menjadi ajang konsolidasi organisasi cabang secara utuh di Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka. Melalui hajat bersama ini besar harapan bisa menyatukan pikiran, menyatukan gagasan, menyatukan kehendak dan cita-cita daripada seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Majalengka, menyatukan gerak langkah daripada seluruh stakeholder Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Majalengka, baik di level kepengurusan ranting, PAC maupun kepengurusan cabang ke depannya. Besar harapan melalui Konpercap ini ke depan Gerakan Pemuda Ansor makin Kabupaten Majalengka makin solid, makin kokoh, makin maju, sehingga bisa memberikan kebermanfaatan baik dalam konteks kehidupan keumatan, masyarakatan maupun kebangsaan, dan bisa menjadi ruang aktualisasi yang sangat bermanfaat bagi seluruh kader Ansor di Kabupaten Majalengka. Yang terakhir, beliau juga berpesan kepada semuanya bisa melangsungkan pelaksanaan Konpercap ini dengan lancar, dengan penuh musyawarah, dengan kekeluargaan, sehingga ini menjadi momen yang cukup produktif bagi seluruh keluarga besar Ansor di Kabupaten Majalengka ini, melahirkan kepemimpinan yang bisa lebih baik daripada kepemimpinan hari ini. Dan tentu saja atas nama pimpinan wilayah, kami juga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat kami, Ketua PC Ansor Kabupaten Majalengka, sahabat Haji Ahmad Cece Astiadi, atas hikmah perjuangan pengabdiannya selama ini mengawal dan mengurus Ansor Kabupaten Majalengka. Semoga menjadi amal ibadah, amal jariah buat Ketua PC beserta seluruh jajarannya. Kami mengucapkan selamat konferensi ke-8 pimpinan cabang Gerakan Ansor Majalengka. Salam dari sahabat ketua umum yang hari ini tidak bisa hadir dan meminta saya untuk mewakili beliau, dan kebetulan juga saya sebagai Ketua Korwil Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat ya wajib untuk, meskipun tidak diminta oleh ketua umum, saya wajib untuk hadir di setiap kegiatan konferensi, kaderisasi dan kegiatan apapun di Jawa Barat. Ini menjadi tanggung jawab saya. Konferensi ini seperti yang disampaikan oleh Sekretaris PW Ansor tadi, konferensi Ansor ini adalah ajang untuk kita bertukar pikiran, bertukar gagasan untuk kemajuan Ansor di masa-masa mendatang. Kami berharap konferensi ini lebih membawa manfaat dibanding membawa mudarat. Untuk itu, sahabat-sahabat sekalian, kita harus tetap menjaga keutuhan, kesolidan, koherensi organisasi seperti yang seringkali dimandatkan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Al-Stakuf. Di setiap kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa organisasi yang koheren itu adalah lebih penting daripada sekedar memilih atau menunjuk ketua cabang, ketua wilayah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat sekalian, kita tahu Ansor ini memasuki usia ke 91 tahun. Sudah 91 tahun organisasi kita tercinta ini hadir di tengah-tengah masyarakat.
Mungkin ini adalah organisasi kepemudaan Islam tertua di Republik ini yang ada dari mulai sebelum kemerdekaan atau pra kemerdekaan sampai sekarang. Mungkin ada dulu organisasi kepemudaan Islam yang berdiri bersamaan dengan Gerakan Muda Ansor, tapi seiring jalan entah kemana, hanya Gerakan Muda Ansor yang tetap eksis sampai sekarang. Ini tidak lain berkat kita menjaga kesolidan organisasi. Ini tidak lain berkat kita selalu melaksanakan kaderisasi, selalu melaksanakan konferensi yang itu melahirkan kader-kader terpilih untuk memimpin organisasi. Saya berpesan di kesempatan hari ini bahwa konferensi ini selain menghasilkan kepengurusan yang baru, tapi juga kita tetap harus menjaga kesolidan organisasi seperti yang saya sampaikan tadi. Yohanuddin menyampaikan bahwa tantangan Gerakan Muda Ansor di tahun-tahun ke depan ini sungguh sangat sulit, apalagi kita masih dalam suasana transisi pemerintahan dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Inilah kemudian yang menjadi daya pacu sahabat-sahabat kader-kader Ansor seluruh Indonesia untuk selalu berinovasi, tidak hanya melulu menyandarkan organisasi ini pada hal-hal yang bersifat politik praktis. Dan Majalengka ini harus bisa membuat model atau semacam trajektori organisasi menuju pada organisasi yang mandiri tanpa harus menyandarkan pada hal-hal yang bersifat politik praktis, karena perhelatan politik sudah tidak ada. Oleh karena itu, sahabat ketua umum berkali-kali memesankan kita harus menjalankan 4 pilar organisasi bisa, yaitu bisnis dan inovasi, terus kemudian informatika dan digital, memajukan sumber daya manusia, dan kemudian kita harus selalu berdekatan membina anak-anak muda, milenial dan Gen Z. Konferensi di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, karena Ansor ini punya cabang-cabang istimewa di negara-negara lain itu. Pelaksanaan konferensinya ini menunggu dan harus mendapatkan restu dari pimpinan pusat. Kenapa kemudian konferensi ini tertunda-tunda? Yaitu karena restu dan izin dari pimpinan pusat itu belum turun. Saya mewakili Ketua PCNU Kabupaten Majalengka, Kiai Iman, yang tidak dapat hadir pada kesempatan ini karena beliau sedang melaksanakan kegiatan rutin tahunan. Syaro sekarang sudah ada di Surabaya, sehingga mengamankan ke saya untuk menyampaikan 2 pesan. Panjang pesannya tapi diringkas. Isi Kabupaten Bogor. Tadinya sampai Pak Ketua PC pesan ke saya, Pak Haji Jajan, kalau bisa kesukaan saya di PD PKNU yang dia sudah habis semua Pak Haji Jajan. Dan misi Kabupaten mencapai lulus PCN Kabupaten Majalengka. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya pada jajaran pengurus PCGP Ansor Kabupaten Majalengka. Terima kasih yang sudah berusaha sekuat tenaga, khususnya jajaran panitia penyelenggara, untuk tercapainya kegiatan konferensi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk jajaran pengurus lama yang diketuai oleh Haji terima kasih atas
atas semua pihaknya, perjuangan dan khidmat untuk kemajuan umat. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang setimpal. Kita harus yakin bahwa barang siapa yang berkhidmat di NU akan diakui sebagai santri al-Rabbus Syekh. Mudah-mudahan hidup kita berkah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Pak Ketua PCNU yang pertama, seperti yang diungkapkan oleh Ketua PCNU, bahwa jaga kehormatan, satukan barisan, jangan saling menggabungkan, harus bersama mencapai tujuan organisasi yang sudah disediakan. Kemajuan NU tergantung kepada sahabat-sahabat semua. NU depan ada di pundak sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, terus berjuang mencapai cita-cita organisasi yang sudah digariskan bersama. Itu sudah akan hadir di ruangan ini karena beliau yang mengagendakan di tanggal ini dan beliau punya agenda dengan TNI. Tetapi tadi malam Bupati Wali Kota Jawa Barat dipanggil ke gedung sate oleh Pak PJ Gubernur dalam rangka hal mungkin terkait penetapan UMK yang harus segera ditetapkan dan diumumkan besok. Jadi oleh karenanya mohon izin, mohon maaf saya juga mewakili yang saya pimpinan Jabar Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka. Kompercap ini merupakan wadah yang strategis untuk mengevaluasi kinerja. Tadi Pak Haji sudah menyampaikan, sudah begitu ikhlasnya beliau menyampaikan selama kepimpinan beliau dan yang luar biasa Pak Haji ya. Makanya itu kompercap ini sebagai wadah mengevaluasi yang memanen dan mari kita pada itu harus seperti apa. Nah, tadi Pak Haji juga sudah menyampaikan yang bergerak di bidang agama, tetapi harus menjadi solusi bagi masalah-masalah sosial di tengah masyarakat Majalengka. Di Majalengka, konversi cabang ke-8 pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka secara resmi saya nyatakan dibuka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Sirrul Fatihah. Siap.